Masih ingat Warkop DKI? Grup komedi yang populernya tak pernah sirna. Tak heran jika sama now banyak yang ingin meniru lawakan ketiga anggota Warkop DKI. Ya, tahun 2021 sempat viral tuh, trio grup yang penampilannya mirip banget grup legenda tanah air. Warkopi, grup jiplakan Warkop DKI. Seru sih, grup komedian yang hits zaman dulu muncul dalam kemasan baru, seperti flashback mengenang mereka. Era 80-an, aksi kocak Dono, Kasino, Indro tiada tanding deh. Karena peminatnya banyak, film-film mereka sampai sekarang masih sering diputar di televisi. Nah, muncullah Warkopi yang dituding ingin kena cipratan ketenaran Warkop DKI. Konsep yang tak beda jauh, membuat salah satu anggota Warkop yang masih hidup, Indro, merasa keberatan. Permasalahan hak cipta menjadi dasar Indro Warkop tidak terima jika ada yang ingin menyamai grupnya. Tak sedikit dari masyarakat menyayangkan aksi mereka yang bisa-bisanya tampil di layar kaca tanpa persetujuan dari Warkop DKI asli yang jelas-jelas Om Indro masih hidup. Wajar saja jika Om Indro akhirnya memberikan kritikan kepada Warkopi. Ya, tak ingin masalah ini berbuntut panjang, pihak manajemen Warkopi Patria TV dalam jumpa pers mengumumkan untuk membubarkan Warkopi pada 14 Oktober tahun 2021. Sejak saat itu tidak ada lagi grup yang menciplak Warkop DKI, termasuk menyoal konten-konten yang beredar telah di take down. Setelah membubarkan diri, Warkopi kemudian berkarya dengan nama baru yakni Maku Boys. Ada Sapriyadi mirip Dono, Alfred mirip Kasino, dan Alvin mirip Indro. Alfred Warkopi mengganti nama menggunakan nama aslinya, Dimas Kusnadi. Gayanya mencuri perhatian karena parasnya mirip dengan Kasino. Garis wajahnya, hidungnya, gaya rambutnya pun udah seperti anak kembar. Tatapan mata keduanya pun terlihat sama. Terlebih berekspresi seperti ini, asli mirip bingits. Senyum Kasino dan Dimas seperti adik kakak. Apalagi jika keduanya sama-sama memakai kacamata. Memakai kacamata seperti ini seolah melihat Kasino datang dari masa lalu. Saking miripnya, Dimas makin populer di media sosial. Namun hujatan meluncur kepada sosok Kasino KW ini dinilai tidak memiliki ciri khas tersendiri. Dimas Maku Boys pun sedikit mengubah stylenya dari Kasino Warkop. Yop, meski terkena hak cipta, Dimas masih tetap kompak bersama grup Maku Boys. Kocaknya masih dapat, solidnya pun masih erat. Kekompakan mereka terlihat saat hadir dalam gala primer film Mangku Jiwo 2. Nama Warkopi memang tak lagi dipakai, tapi karir Dimas justru tidak hilang ditelan bumi. Jarang tampil di layar TV, Dimas bersama dua anggota Maku Boys memilih aktif di TikTok sebagai komedian. Ya, meskipun Maku Boys jarang nongol di TV, mereka akan segera debut di layar lebar dalam film berjudul Duit Express. Tentu pencapaian yang membanggakan bisa tembus dunia perfilman Indonesia. Duit Express film garapan rumah produksi MVP Picture pertama Dimas. Anugerah yang diberikan berupa wajah mirip orang ternama, membuatnya bisa membintangi film. Selain bermain film, Dimas juga aktif membuat konten YouTube bersama Maku Boys di SDA Daily Vlog. Nah, konten yang digarap jauh dari kesan Warkop DKI. SDA Daily Vlog berisi aktivitas seharian yang mereka lakukan. Tidak lagi ada iming-iming Warkop dalam konten mereka, kecuali parasnya yang udah terlahir dari sononya. Dimas Maku Boys diketahui senang dengan olahraga terkhusus golf. Potret berikut Dimas tampak memamerkan posenya saat bermain golf, seraya mengenakan outfit bawahan hitam, dipadukan kemeja warna merah muda dan sepatu sneakers berwarna putih. Nah, tak hanya berolahraga, Dimas juga gemar liburan di pantai. Bukan lagi menjadi Kasino, Dimas kini berpenampilan jauh berbeda dari apa yang membuatnya tenar. Sekarang juga Dimas terlihat lebih berisi dibanding sebelumnya. Tatanan rambutnya paling berubah drastis. Dulunya Dimas tampil dengan potongan cepak dan lurus, kini rambutnya dibiarkan keriting. Dibuat keriting, abis itu sempat dicat pink berbentuk seperti jamur. Citra Kasinonya langsung hilang dengan style barunya. Dimas Kusnadi memang mengaku hendak keluar dari citra Warkopi. Alih-alih berhasil terjun ke industri hiburan tanah air, meneruskan jejak Warkop DKI, harapan besarnya malah tidak dapat izin dari Indro Warkop dan lembaga Warkop DKI.
Ya tahu sendiri kan, Warkop DKI memiliki hak atas kekayaan intelektual Haki, termasuk kontrak eksklusif dengan Falcon Pictures, berat jika ingin menjiplak trio legenda. Tapi nih ya, sebelum membentuk Warkopi, ketiga anggotanya memiliki kesibukan masing-masing. Misalnya Alvin yang mirip Indro Warkop, dulunya jual beli ponsel. Septriadi kembaran Dono, dulunya pengusaha tekstil. Sementara Dimas paling beda dari kedua anggota lainnya. Ia cukup dekat dengan dunia hiburan dan sudah lebih dulu dikenal sebagai konten kreator. Sejak Maret 2020, Dimas banyak membuat video lucu dan kocak di TikTok, medsos yang menjadikan dirinya langsung dikenal sebagai Kasino KW. Akun TikTok Dimas sudah mencapai lebih dari 1 juta followers dengan 31 juta lebih likes. Selain jual tampang seperti Kasino Warkop, Dimas juga punya skill unik loh. Ia sangat pandai berpantun, bahkan saling berbalas pantun dengan para followersnya. Belajar kayang bareng Bang Aep, dikasih padi sama nanas. Lah kan gua yang main FF, kok jadi lu yang panas? Hayu. Gak hanya di TikTok, Dimas juga cukup aktif di Instagram. Kini jumlah followersnya mencapai lebih dari 17.000 pengikut. Ia memanfaatkan media sosial, Dimas pun mengawali kepopulerannya dengan membuat konten bersama beberapa rekan yang mirip Indro dan Dono yang memberi nama grupnya kala itu Sketsa Warkopi. Ketiganya pertama kali berkumpul karena dipertemukan dari media sosial. Alvin mengaku dirinya yang pertama heboh disebut mirip Indro. Netizen lalu banyak yang notice agar Alvin bertemu dengan Kasino KW dan Dono KW. Warganet lah yang membuat mereka bisa pede dibilang mirip dengan anggota Warkop DKI. Ya, pada akhirnya mereka pun banyak mendapat sorotan karena saking rajinnya tampil di channel YouTube Patria TV. Memang ya, populer dengan cara instan itu kebanyakan gak bertahan lama. Kalau mau awet butuh proses panjang banget. Kalau mengandalkan wajah mirip doang sih ya gini, yang asli pasti keberatan. Tapi emang mirip banget sih ya.